Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, alhamdulillah. Selamat malam, Sampurasun. Malam ini sudah selesai ya pembahasan tentang 7 dimensi lansia. Kang Heri ngobrol, silahkan Ki kalau mau dilanjut dengan obrolan yang lain. Nah sekarang Aki ada beberapa pertanyaan. Memang ini dari dulu, tapi yang sekarang ada penajaman lagi. Ki, kenapa kalau Aki ngobrol soal program, yang disebutkan awal itu adalah kondisi objek. Ya, sampai Aki itu hafal karakter-karakter lansia. Sampai Aki itu hafal 29 materi pembangunan keluarga. Sampai Aki itu hafal kolom-kolom di KKA. Itu gimana sih cara menghafalnya? Begitu. Oh. Ya, padahal Aki itu katanya sudah pensiun. Yang namanya 29 materi itu, ya itu memang tahun 2014 zaman Pak Pasli Jalal jadi kepala BKKBN. Ya, Aki ada yang diikutkan, ada yang tidak. Ya, yang diikutkan terutama di lansia ya. Di lansia itu ikut dengan Ibu Elizabeth, Kang Sarip, dan Bu Ismiatun. Nah, kalau mau cerita tentang ini, kita harus ada dulu kesepahaman. Pasti ini dongengnya agak panjang. Kesepahamannya begini, bukan kesepakatan, kesepahaman saja. Yang pertama, dongeng Aki itu dongeng teknis. Teknis di mana? Teknis di lapangan. Jadi, ini adalah pesantren KB, pesantren kehidupan. Tidak bisa. Ada yang menyalahkan, tidak bisa. Karena apa? Karena ini adalah dongeng yang dialami oleh Aki. Nah, karena dialami melekatnya agak lama. Contoh ginilah, kalau Aki bercerita di Mekah saja, ke Mekah misalnya, pasti dongengnya banyak. Bisa dari Aki dongengnya yang dialami oleh Aki, orang lain dongengnya yang dialami oleh orang lain. Kan gitu. Kalau dongeng Mekah kan, oh saya mah di Mina itu begini, saya mah di Arafah itu begini. Karena yang ke Mekah itu adalah sudah jutaan orang, puluhan juta orang. Tapi kalau Aki misalnya ngobrolin Amerika kepada orang yang tidak Amerika, bujeng-bujeng yang pernah ke sana, yang belum, bujeng-bujeng yang belum, yang pernah ke sana juga tidak bisa. Ya, bisa percaya aja gitu. Kenapa? Karena memang dia tidak pernah ke sana. Nah seperti itu. Nah ini dongeng atas permintaan. Jadi teknis. Di mana lagi yang teknis? Yang teknis ada. Ada yang selamanya di biro, di direktorat, di bidang. Itu dia teknis juga, tapi teknis bidangnya. Misalnya si jago pembuat SPJ misalnya. Sudah apalagi Pak Kijam Ginting suka itu. Yang penting ada tanggal kejadian, ada transaksinya apa, ada jenis uangnya dan ada penerimanya. Itu prinsip teknis. Aki itu tidak begitu ahli di sana. Karena jarang ditugaskan di sana. Jadi yang pertama itu. 2, atas permintaan lapangan. Kepada para pinisepuh yang angkatan dengan Aki dan satu jalur dengan Aki, ini kenangan. Dan bisa lebih berikan masukan kepada Aki. Kenapa berikan masukan? Karena memang mungkin pengalaman kita bisa berbeda. Walaupun kita itu sama-sama lapangan, beda generasi beda. Mungkin karena Aki tahun 70-an sudah masuknya, yang tahun 80 beda lagi, yang 90 beda lagi. Kalau dikatakan ini penyuluh, asli penyuluh, ya angkatan keberapa? Penggeraknya angkatan keberapa? Jadi bisa beda kita itu ya, tidak apa-apa. Ini wawasan saja kepada yang membutuhkan. Kalau merasa berisik ya,
oh ini apa-apaan. Nah, silakan aja dihapus. Kemudian juga ada kepada kawan-kawan yang masuk sekarang jadi pengelola. Tapi beliau berasal dari luar. Sehingga Ki cobalah saya beri ilmunya gitu. Ilmunya juga belum tentu benar. Karena saya orang dari luar. Anaknya banyak. Kepada KB-nya belum paham. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena memang rotasi kondisi pemerintahannya sudah begitu. Jadi yang akan Aki ceritakan mah emangnya jadul ya. Jadul bukan modern. Kolonial bukan milenial. Tapi kalau ini dirasakan ada manfaatnya silahkan. Sampaikan kenapa sampai yang sekarang tidak hafal, yang Aki hafal, padahal usianya Aki itu sudah muda. Gitu ya. Jadi ini yang ingin Aki ceritakan. Harus sepakat dulu ya. Jadi kepada para sepuh yang misalnya tugasnya selamanya di pusat saja, pasti dia jagonya pusat. Jagonya lobby mengambil anggaran ke Bappenas, ya jagonya lobby ke kepresidenan, ke kementerian lain itu. Kalau Aki itu dari desa ya Aki jagonya di desa. Di desa. Maka Aki suka bercanda kan. Kamu itu di desa itu PLKB itu adalah baru jadi copet. Dan Aki sudah jadi garong. Tidak mungkin copet melawan garong. Itu Aki begitu. Nah ini Aki akan cerita bahwa kenapa sampai hafal begitu? Karena kita itu adalah orang yang teknis. Pertama, langkah. Kenapa Aki masih hafal kepada para camat, ya para kepala desa, sekecamatan bahkan 2 kecamatan, 3 kecamatan yang Aki pernah tempati tugas. Karena pada awalnya saja setelah kita pulang latihan LDU itu kemudian diberi SK, kita itu diantar oleh siapa? Oleh supervisor. Karena Aki sebetulnya Aki itu tidak pernah jadi PLKB, langsung jadi grup leader, cuman tidak ada PLKB-nya. Itu kan lucunya tahun 71-72 itu kayak begitu. Ya sehingga Aki mengerjakan sebagai PLKB, merangkap juga menjadi grup leader. Grup leader itu pemimpin kelompok tingkat kecamatan ya. Nah, begitu Aki itu berangkat ke sana, ke desa itu, ke kecamatan itu, diantar. Biasanya diantarnya oleh supervisor. Supervisor itu adalah Kang Ayi Mustofa, almarhum katanya, mertuanya Pak Marwan. Tapi Aki mah diantar itu oleh koordinator grup leader sewilayah. Dulu kan ada kewedanaan, sekewedanaan 1. Jadi pertama itu kewedanaan 1. Kewedanaan Soreang itu grup leadernya adalah Pak Muhammad Carlan. Itu bos Aki dulu ya, yang mengajak Aki masuk KKB itu. Beliau meninggal dunia kecelakaan di Bogor, pulang bintek dari Banten bersama Bu Dewi dan Pak Yayat Sudrajat. Bu Dewinya masih ada sekarang, Pak Yayat juga sudah almarhum begitu. Nah, begitu diantar, Aki itu diantar ke camat. Diantar ke camat itu tidak sebentar. Memperkenalkan, perkenalan, dan lain sebagainya. Jadi hafal karakter camat itu. Camatnya waktu itu Barnawan, tahun 72. Sampai hafal lagi kan. Bahwa Barnawan camatnya menteri polisi atau wakilnya itu Dargawan. Yang kemudian jadi camat Cipendei ya. Hafal, karena kita itu. Nah, terus kita juga setelah jadi guru leader kan kedatangan PLKB nih. Kang Ayep, Ceimas, Rahmat, Kang Koswara, Ajang itu PLKB Pasir Jamu. Kita juga antar mereka itu ke kepala desa. Sambil diceritakan bahwa status sebagai PLKB itu adalah tugas untuk membantu kepala desa. Karena walaupun waktu itu programnya vertikal, tapi penanggung jawabnya itu adalah pemimpin daerah, pimpinan daerah. Kabupaten, bupati, gubernur, di desa, kepala desa. Jadi
jelaskan statusnya jelas sekali. Punten Pak ini. Nah biasanya si Pak Lurah nggak tahu lah. Tapi kurang udah dijelaskan. Bapak mohon terima dulu apakah seminggu, sebulan. Nah bila Bapak tidak berkenan dengan kawan saya ini, silakan Bapak untuk meminta diganti atau minta penggantian atau kita pindah mutasi ke tempat lain. Itu ceritanya. Itu sampai ke situ, itu langkah. Dari situ desa juga hanya bersifat tokoh formal. Kita lanjut ke RW, ke RT satu persatu. Jadi tidak perkenalan gitu karena menggarap program itu satu persatu. Jadi kita hafal pasti dengan lurahnya karena lama ngobrolnya. Tiap harinya kita ketemu. Kemudian dengan RW dan RT, lama kita itu di satu RW di satu RT itu kurang lebih itu 1 minggu. Ya, biasa dari mulai pendekatan tokoh formal sampai kepada orientasi wilayah, kunjungan elko, sampai kepada revisit dan follow up. Jadi bagaimana tidak hafal? Karena itu kita berminggu-minggu sampai ujung kampung, dari ke ujung kampung itu hafal semua. Jadi kata si non si non itu Ajeng. Ajeng itu sekarang P3K di Kecamatan Ciparai. Jadi bagaimana ya Ki, kalau orang mah bagaimana numpak patahan. Karena itu maka dongeng ini sebetulnya dengan Pak Uung itu dipakai media pembelajaran jarak jauh, PJJ, begitu. Nah kita lanjutlah besok. Jadi yang pertama adalah kita hafal kepada tokohnya itu karena memang tokohnya dikunjungi, tokohnya diobrolin dulu, tokohnya diminta izin, diminta saran dan lain sebagainya. Kita tidak bawa karep sorangan. Nah itulah yang disebut dengan kunjungan tokoh formal, formal legal dan formal operasional. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.